Selamat datang kembali di CNBC Indonesia. Saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst Research dari CNBC Indonesia akan menjelaskan di segmen Fundamental Pundit terkait dengan emiten Alkindo Naratama. Emiten ini bergerak di bidang produsen kertas dan kertas coklat untuk packaging dan lain sebagainya. Dan juga emiten ini membukukan kinerja yang cukup buruk pada kuartal pertama 2023 sehingga harga sahamnya ikut mengalami penurunan. Namun penurunan harga saham Alkindo tidak membuat valuasinya menjadi murah. Langsung saja kita simak penjelasan lebih lanjut terkait dengan emiten Aldo pada perdagangan saham pada sore hari ini. Ya, kalau kita perhatikan harga saham Aldo tampak menghijau, berada di zona hijau dengan peningkatan sebesar 0,83%. Dengan peningkatan sebesar 5 basis poin sehingga harga saham Aldo saat ini berada di Rp605 per lembar sahamnya. Pergerakan saham Aldo pada sore hari ini terlihat bergerak berbeda berlawanan dengan pergerakan dari IHSG sendiri yang saat ini berada di zona merah. Langsung saja kita saksikan terkait dengan bisnis perseroan. Ya, model bisnis dari Aldo sendiri terdapat cukup panjang namun dapat disimpulkan pada beberapa poin-poin, yaitu yang pertama adalah emiten ini memiliki beberapa anak usaha. Dari Alkindo Naratama Indonesia memiliki anak usaha yaitu Alpha Polymer Indonesia, kemudian PT Eco Paper Indonesia, dan juga PT Swistek Naratama Indonesia. Yang kalau kita lihat dari Alpha Polymer Indonesia ini merupakan sumber dari bahan baku untuk produksi produk-produk dari manufaktur dari Alkindo. Jadi Alpha Polymer menyediakan bahan baku untuk Alkindo dan juga PT Eco Paper. Kemudian Alkindo berfokus pada kertas-kertas dan sedangkan Eco Paper berfokus untuk memproduksi atau manufaktur dari kertas karton atau kertas coklat. Dan kemudian Swistex Naratama Indonesia lebih berfokus terhadap distribusi perseroan. Kemudian produk-produk dari Alkindo didistribusikan kepada beberapa sektor yaitu kayu, furnitur, kemudian industri tekstil, pemesanan makanan dan minuman online, industri pengemasan fleksibel, industri korugator dan juga lain sebagainya. Namun fokus dari Alkindo saat ini atau ke depannya akan berfokus pada beberapa segmen yang dapat memberikan keuntungan lebih besar untuk Alkindo sendiri, yaitu fokus terhadap segmen FMCG atau fast moving consumer goods dan juga F&B atau food and beverage, sehingga produk-produk yang akan banyak digunakan atau yang akan menjadi sumber pendapatan dan juga laba dari perseroan sendiri akan berfokus pada papercore, paper bag, paper box, dan dari Alkindo serta brown paper dari Eco. Sehingga dengan transisi produk-produk perseroan Alkindo yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan kertas, yang tidak lagi menggunakan plastik, ini akan menjadi sentimen positif mengingat adanya bahwa segmen atau sektor dari FMCG saat ini sedang menggencarkan perpindahan dari produk-produk yang awalnya banyak menggunakan plastik dan saat ini lebih menggunakan kertas yang cenderung lebih ramah lingkungan dan juga lebih dapat didaur ulang seperti itu. Langsung saja kita saksikan lebih detail dari bisnis perseroan terkait dengan kapasitas produksi dan juga hingga kinerja finansialnya pada slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat dari kinerja produksi dari emiten Aldo sendiri pada tahun 2022 memiliki utilisasi sebesar 89%. Kemudian pada kuartal pertama 2022 sebenarnya emiten ini mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik secara manufaktur packaging, berada di 91% dengan produksi sebesar 9.300. Secara kapasitas emiten ini tidak mengalami adanya lonjakan kapasitas produksi sebesar 10.250. Namun secara produksi dari produk manufaktur packaging mengalami penurunan yang awalnya sebesar 9.300 menjadi 9.130 atau mengalami penurunan 2% dari tingkat utilisasi dari pabrik manufaktur packaging. Kita lanjutkan kepada segmen yang mengalami penurunan drastis khususnya di bidang paper box, yaitu paper box dari kertas coklat. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ini kita lihat terdapat recycle brown paper. Ini mengalami
penurunan yang signifikan dari kinerjanya secara utilisasi. Kalau kita lihat, terdapat peningkatan kapasitas pada kuartal pertama 2022 yang awalnya sebesar 18.750 ton, meningkat menjadi 66.000 ton. Dan kemudian secara produksinya yang awalnya 18.575 mengalami peningkatan 3.335,4. Namun peningkatan dari produksi ini tidak diikuti dengan peningkatan dari tingkat utilitas perseroan, sehingga hal ini akan menyebabkan beban dari perusahaan itu mengalami lonjakan, sehingga di bottom line perusahaan mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kita lihat, laba bersih perseroan pada kuartal pertama 2023 itu mengalami penurunan hingga 94%. Yang awalnya berada di kisaran 24 miliar menurun menjadi hanya sebesar 1 miliar. Ini menjadi persoalan yang cukup genting untuk perseroan mengingat adanya lonjakan dari kapasitas produksi perseroan tidak diikuti dengan kemampuan utilisasi dari produk perseroan. Selain itu, kalau kita lihat penurunan adanya ketidakmampuan perseroan dalam memaksimalkan kapasitas produksi ini disebabkan oleh adanya peningkatan atau penurunan harga bahan baku dari ECC atau bahan baku untuk produksi dari recycle brown paper, sehingga adanya penurunan harga bahan baku menyebabkan harga jual dari produk ECC produk dari brown paper perusahaan juga mengalami penurunan. Faktor tersebutlah yang menjadi faktor penurunan dari laba bersih atau bottom line dari perseroan. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat, kita sudah menyaksikan bahwa bagaimana kinerja secara produksi. Kita saksikan pertumbuhan kinerja secara finansial dari perseroan dari segi pendapatan. Kalau kita lihat, perseroan mampu membukukan pertumbuhan kinerja sejak 2010 hingga tahun 2021 pada titik tertingginya berada di 1,45 triliun rupiah. Namun pada tahun 2022 emiten ini mengalami penurunan pendapatan sebesar 0,5 triliun. Ini menjadi sentimen awal dari penurunan kinerja dari emiten Aldo. Meskipun pada tahun 2022 sendiri emiten ini mampu membukukan kinerja laba bersih yang cukup baik. Namun dari tingginya laba bersih pada tahun 2022 ini menyebabkan penurunan pada kuartal pertama 2023 ini menjadi terlihat cukup drastis yang disebabkan oleh kinerja yang menurun dari segi top line hingga bottom line perseroan. Kita lanjutkan. Kita akan memasuki ke segmen laba bersih yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa emiten ini awalnya juga mengalami pertumbuhan laba bersih dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2022 meskipun masih cukup tinggi berada di 65 miliar laba bersih dari perseroan, namun laba bersih perseroan pada tahun 2022 ini cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu faktor penurunan laba bersih ke depannya pada kuartal pertama 2023 perseroan. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh adanya kinerja pendapatan atau top line perseroan yang tidak mampu mengalami peningkatan, sehingga beban-beban yang mengalami peningkatan seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya terkait dengan produksi kapasitas yang mengalami peningkatan, otomatis perseroan akan mengalami adanya lonjakan dari beban-beban. Dan ketika beban-beban tersebut tidak diimbangi dengan lonjakan pendapatan, otomatis bottom line atau kinerja laba bersih perseroan juga akan mengalami penurunan seperti yang kita lihat pada tahun kinerja laba bersih pada tahun 2022. Mari kita lanjutkan lebih detail dari kinerja finansial perseroan. Nah, kita saksikan bahwa ini adalah kinerja sejak kuartal pertama 2022 hingga kuartal pertama 2023. Kita lihat terlihat adanya penurunan antara kuartal pertama 2022 ke kuartal pertama 2023 dari segi total pendapatan perseroan. Namun yang perlu di-highlight dari sini adalah terkait dengan laba bersih, sisi laba bersih perseroan pada kuartal pertama 2022 yang sebesar 25 miliar rupiah. Menurun mencapai hanya 1 miliar rupiah. Ini setara dengan penurunan mencapai sekitar 95%. Penurunan inilah yang menjadi faktor kedepannya perseroan ini cukup berisiko
meskipun masih memiliki prospek-prospek yang cukup baik, mengingat perseroan akan berfokus untuk menjual produk-produknya khususnya di bidang fast moving consumer goods dan juga di sektor fast food and beverage atau F&B. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke prospek bisnis dari perseroan. Jadi secara umum, dengan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2023 ini, prospek bisnis dari Alkindo masih terbilang cukup baik. Mengingat proyeksi tersebut didukung oleh konsumsi swasta dan investasi dan juga kinerja ekspor yang tetap positif. Hal ini memberikan harapan baik bagi perekonomian Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Dengan adanya konsumsi lokal yang besar dan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih positif, ini akan menjadi peluang yang baik untuk perseroan ke depannya. Namun dalam konteks bisnis, keadaan geografis Indonesia dan juga Indonesia yang mengingat sebagai negara kepulauan memiliki keuntungan tersendiri khususnya bagi emiten Aldo yang merupakan bergerak di sektor transportasi, logistik, dan juga manufaktur kemasan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi sentimen positif disebabkan negara kepulauan seperti Indonesia melakukan pengiriman barang antar pulau memerlukan kemasan baik seperti kemasan dus dan juga penggunaan dus sebagai kemasan untuk melakukan pengiriman yang kerap dilakukan sebagai produk logistik yang dilakukan untuk di Indonesia, baik secara bisnis antar individu maupun antara bisnis-bisnis lainnya. Namun berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penjelasan manajemen terkait fokus perusahaan yang ingin lebih meningkatkan fokusnya di bidang F&B dan juga fast moving consumer goods, hal ini akan menjadi prospek yang cukup baik mengingat kegiatan bisnis online semakin mengencang. Ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan perusahaan ke depannya. Salah satu faktor atau salah satu sektor dalam FMCG adalah sektor makanan ringan. Sektor makanan kemasan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik dari tahun ke tahunnya mengingat dari variasi makanan yang semakin beragam dan juga Alkindo memasok peppercorn ke industri kemasan fleksibel seperti yang digunakan oleh industri makanan ringan seperti snack. Perseroan juga melihat adanya peluang yang besar dan masih akan terus berkembang dalam sektor ini. Hingga saat ini, penjualan produk peppercorn telah mengalami pertumbuhan yang baik. Perseroan memiliki produk yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung sektor FMCG, sehingga peppercorn merupakan produk unggulan yang akan digunakan perseroan sebagai sumber pertumbuhan kinerja perusahaan dan juga kertas coklat yang memiliki kemasan fleksibel ini akan menjadi penopang pertumbuhan perseroan ke depannya. Kedua jenis perusahaan ini menggunakan peppercorn sebagai komponen utama berbentuk tabung untuk menggulung produk kertas dan kemasan fleksibel. Singkatnya, dengan prospek bisnis yang masih terbilang baik, emiten Alkindo mungkin bisa kembali di jalan profitabilitas yang tepat di masa depan. Namun untuk saat ini investor baiknya untuk menahan diri untuk membeli saham Aldo mengingat valuasinya saat ini yang masih mahal merupakan hal yang bijak untuk tidak melakukan investasi saat ini. Disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Demikian penjelasan saya terkait dengan emiten Aldo. Kembali ke Andi Syalini.